Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 220404502040, kelas BK 2D, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu belajar, pembelajaran, dan masalah-masalah apa yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas, serta apa peran guru BK dalam menangani hal tersebut. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk menghasilkan adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu dan yang dari tidak mampu menjadi mampu. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang pendidik untuk mendukung proses belajar siswa. Nah, adapun masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu 1. Berkurangnya motivasi para peserta didik untuk belajar atau berpartisipasi di dalam kelas. 2. Semakin banyak siswa yang membolos pada saat jam pelajaran dimulai. 3. Pada zaman yang berkembang ini juga banyak sekali perkelahian yang muncul di antara kalangan para pelajar. 4. Prestasi siswa yang semakin rendah dan mengalami kemerosotan nilai. 5. Semakin menipisnya etika dan kesopanan di dalam belajar. Adapun faktor penghambat pembelajaran dalam kelas. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi kesehatan fisik, biologis, psikologis, intelijensi, emosi, dan juga faktor minat dan bakat peserta didik. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan, ekonomi keluarga, suasana di dalam rumah, lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum mata pelajaran ini dimulai, PT Waktu ya. Isnainun, ada dua. Kristiana Saksabila, Ibu Nur Amelia, tidak ada dua. Oh ya, ada yang tahu kenapa Amelia tidak hadir? Karena sudah dalam 3 kali pertemuan dalam mata pelajaran itu dia tidak hadir. Kami juga teman sekelasnya tidak tahu kenapa Mary tidak hadir karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan kenapa Mary tidak hadir. Mary juga sering bolos di mata pelajaran yang lain. Karena sudah 3 kali dalam pertemuan itu Mary tidak hadir, maka Ibu akan membicarakan hal ini dengan mereka. Karena kemungkinan Mary mempunyai masalah sehingga dia tidak hadir. Masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Saya Nur Amelia dari kelas IPA 3 Bu. Ya, baik Kamel, sebelumnya kamu tahu kan apa tujuan Ibu memberitakan di sini? Baik, coba menceritakan kenapa belakangan ini Kamel sering bolos supaya Ibu bisa memahami konsep yang Ibu bagi. Baik, Bu. Terima kasih karena Abang sudah hadir dalam pembelajaran ini tersebut. Nah, jadi tujuan Ibu mengambil Abang di sini untuk melakukan pendekatan kedua. Jadi, mendapat kabar dari mata pelajaran fisika kalau Abang sudah tidak hadir dalam 3 kali pertemuan. Oke, tujuannya. Nah, dengan adanya masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, tentunya guru BK mempunyai peran penting dalam menangani hal tersebut, yaitu dengan melakukan pendekatan individual. Konseling individual adalah layanan pemberian bantuan yang dilakukan secara wawancara tatap muka antara konselor dan konseli dalam rangka pembahasan dan pengatasan permasalahan pribadi yang dideritanya, sehingga klien dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial. Dengan melakukan bimbingan kelompok. Konseling kelompok adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Konseling kelompok biasanya dilakukan untuk jangka waktu pendek atau sedang.
Melalui konseling kelompok, kemungkinan terjadinya komunikasi antar pribadi di mana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan diri terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup. Yang ketiga yaitu dengan melakukan kolaborasi antara guru BK dengan guru mata pelajaran. Guru BK dan guru mata pelajaran saling bekerja sama agar siswa atau peserta didik bisa mengikuti proses belajar dengan serius dan mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan dan lebih fokus pada pendidikan yang telah dijalani peserta didik di sekolah. Nah, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.